Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita melanjutkan ayat yang ke-267 dan 268 dari surat Al-Baqarah. Baik, silakan dibaca terlebih dahulu ayat dan terjemahnya. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka ayat ini ditujukan untuk orang-orang yang beriman sebagai nasihat bagi mereka agar mereka memperhatikan apa yang akan Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada mereka. Karena di antara karakteristik firman Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka biasanya itu adalah perintah yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, atau larangan yang Allah larang dengannya orang-orang yang beriman. Nah, kita lihat di dalam ayat ini, setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu, maka di sini ada perintah anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infakkanlah dari
hal-hal yang baik, maka kasabtum, apa yang kalian peroleh. Jadi infakkanlah rezeki yang telah kalian peroleh yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari muka bumi. Jadi infakkanlah rizki yang kalian dapatkan, yang kalian peroleh, dan juga rizki yang Allah keluarkan untuk kalian dari muka bumi. Wala tayammamul khabitha min, dan janganlah kalian di dalam menginfakkan harta tersebut memilih yang buruk. Ya, jangan kalian pilih harta yang buruk untuk kalian infakkan. Tunfiqun wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, kalian jangan memilih yang buruk-buruk untuk diinfakkan. Walastum biakhidhi illa an tughmidu fih, padahal kalian sendiri tidak mau menerimanya, tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata. Kalau kalian diberi harta yang serupa, kalian tidak akan mau mengambilnya kecuali dengan keengganan. Memicingkan mata menunjukkan keengganan. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha ghaniyyun hamid, bahwasanya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Asyaitanu ya'idzukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, syaitan menjanjikan kepada kalian kefakiran dan memerintahkan kalian dengan kekejian. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian ampunan dan karunia darinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat ini berisi perintah terhadap orang-orang yang berinfak untuk menginfakkan harta yang baik. Jangan menginfakkan harta yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan infak tersebut karunia dan ampunannya. Sedangkan sebaliknya, syaitan menjanjikan kepada kalian kemiskinan dan memerintahkan kalian pada kekejian. Sekarang kita baca penjelasan dari al-muallif Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang tafsir dua ayat ini. Qala al-muallif rahimahullah, yahussul bari ibadahu. Al-Bari di antara nama Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, menganjurkan, mengajak kepada hamba-hambanya alal infaqi, untuk berinfak, mimma kasabu fit tijarat, dari apa yang mereka peroleh dari hasil perniagaan. Wa mimma akhrajalahum minal ard, dan dari apa yang Allah keluarkan untuk mereka dari muka bumi. Minal hububi was thimar, dari biji-bijian, buah-buahan. Wa hadza yashmalu zakatan naqdain, dan ini mencakup zakat dua mata uang. Apa yang dimaksud zakat dua mata uang? Dinar itu emas, dirham perak. Ya. Jadi zakat mal mencakup zakat mal. Wal urud, demikian pula al uruda, ya. Wa hadza yashmalu zakatan naqdain wal uruda kullaha, dan yang muncul atau yang didapatkan. Arada itu bermakna nampak. Kullaha, seluruhnya. Al mu'addata lil bai'i wasyira, maksudnya adalah barang
yang dipersiapkan untuk jual beli, ya, barang dagangan. Urudut tijarah, yaitu barang dagangan. Ini diantara komoditi yang wajib juga dizakati. Kemudian wal kharija minal ard, ditekankan lagi oleh beliau, wal kharija minal ard, dan apa yang keluar dari bumi, minal hububi was simar, baik biji-bijian maupun buah-buahan. Wa yadkhulu fi umumiha al fardu wan naflu, dan masuk pula di dalam keumuman perintah untuk infak atau nafkah yang wajib maupun yang sunnah. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi perintah wa anfiqu secara makna artinya infakkanlah, nafkahkanlah, keluarkanlah dari harta yang kalian dapatkan, baik dari jalur perniagaan, bisnis, atau bahkan mungkin kerja, digaji, mendapatkan upah dari sebuah jasa, atau juga apa yang didapatkan dari muka bumi, hasil tanaman, biji-bijian, yaitu kopi dan lain sebagainya misalkan. Demikian pula buah-buahan, ya, yang wajib dizakati, yang ada ketentuannya di dalam syariat kita. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala secara umum adalah infak, baik itu mencakup infak wajib maupun infak sunnah. Infak wajib terkait dengan harta yang kita dapatkan, ya zakat mal. Kalau itu harta berupa emas dan perak atau yang sejenis. Kalau di zaman sekarang, ya mata uang, ya, atau juga zakat pertanian, zakat perniagaan. Ini termasuk di antara yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta kita selama memenuhi persyaratan, yaitu telah mencapai nisabnya dan sempurna hitungan 1 tahun. Ya, demikian pula zakat tanaman atau zakat hasil bumi. Nah, ini ataupun juga mencakup itu yang wajib. Yang sunnah, ya sedekah secara umum. Seseorang bersedekah dengan hartanya, seseorang bersedekah dengan hasil panennya, hasil panen yang tidak termasuk dalam barang yang wajib dizakati. Ya, tidak semua apa yang Allah tumbuhkan dari muka bumi itu wajib dizakati. Buah-buahan ada yang tidak wajib dizakati, bahkan banyak yang tidak wajib dizakati. Ya, buah-buahan yang wajib dizakati contohnya buah-buahan yang menjadi makanan pokok. Apa? Buah yang menjadi makanan pokok apa? Kurma. Nah, ini biji-bijian yang menjadi makanan pokok, ya, padi dan gandum. Nah, ini. Adapun biji kopi tadi saya salah sebut, ya, biji kopi Allah alam bisawab tidak termasuk yang wajib dizakati. Namun hasil penjualan kopi yang didapatkan lalu masuk ke dalam harta kita dalam jumlah yang cukup besar, nominal yang cukup besar, baik itu dalam bentuk rupiah, dolar, ya kalau kita ekspor, atau mata uang yang lainnya, maka di saat itulah dia masuk ke dalam zakat al-mal. Jadi untuk biji-bijian selain yang tadi disebutkan, biji-bijian yang bukan termasuk makanan pokok, dia hasil penjualannya masuk ke dalam harta kita berupa mata uang, maka ia terhitung sebagai
zakat mal apabila sudah mencapai nisab dan dimiliki selama 1 tahun. Nah, ini semua kalau kita berinfak wajib hukumnya berinfak dari harta yang baik atau berinfak dengan harta yang baik. Wa amara ta'ala an yaqsudut thayyiba minha, dan Allah perintahkan untuk kita betul-betul bermaksud, maksudnya bermaksud itu berniat mengeluarkan dari harta yang baik, wala yaqsudul khabith, dan tidak berniat untuk mengeluarkan infak dari harta yang buruk, wa huwa ar-radi'u wad-daun, yaitu harta yang hina, harta yang rendah, yaj'alunahu lillah, yang ia jadikan itu untuk Allah, walau badalahu lahum man lahum haqqun alaih, karena seandainya orang yang memiliki hak atau kewajiban atasnya memberikan harta itu kepada mereka, lam yartadau wa lam yaqbalu, mereka sendiri tidak akan ridha dan menerima, illa ala wajhil mughadati wal ighmad, kecuali dengan mengabaikan dan memicingkan mata. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara hal yang menunjukkan atau indikasi barang yang kita infakkan itu baik atau tidak, coba kita bayangkan kira-kira kalau diberi barang yang serupa kita mau nerima atau tidak. Kalau kita tidak mau menerima, maka ini pertanda barang yang kita berikan ini barang yang tidak baik. Sedekah uang misalkan, sedekah uang, perhatikan ya, sedekah yang kita niatkan lillah, bukan mengeluarkan sejumlah uang dengan bentuk keterpaksaan. Kalau keterpaksaan, wallahu a'lam bishawab ya, beda lagi mungkin. Contoh apa keterpaksaan? Zakat. Zakat bukan terpaksa, ini kewajiban. Kita mengeluarkan uang terpaksa. Wah ini banyak kalau ini. Yang uang-uang yang ya nggak banyak gitu loh. Parkir, apalagi parkir yang tidak tertib, atau tiba-tiba ada orang meminta-minta yang kita khawatir kalau nggak dikasih kita kenapa-napa. Nah, ini kita pilihkan uang yang lecet misalkan. Nggak, gimana, boleh nggak? Kasih yang bagus man, kasih yang lecek aja, yang penting yang penting dia mau nerima gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini berbeda kalau kita niatnya sedekah. Kita bersedekah, berharap pahala, lalu kita pilihkan uang yang lecek. Kira-kira kita kalau dikasih uang itu mau nerima atau enggak? Wong kita aja nggak mau memakai kok, ya. Kita tidak mau memanfaatkan, makanya kita seakan-akan kita apa? Buang aja. Tapi daripada buang tanpa ada manfaat, mending buang buat orang-orang yang tadi minta-minta atau parkir yang tidak tertib, atau makanan, ya, makanan yang kita sendiri tidak mau memakannya, bukan karena tidak bukan karena bukan makanan favorit kita, bukan karena bukan makanan favorit, tapi makanan yang memang kurang layak, mungkin yang mau basi gitu, ya, yang mau basi, lalu kita berniat
sedekah kepada orang. Nah, kira-kira kalau kita mendapatkan sedekah atau hadiah makanan seperti itu yang hampir basi, mau nggak? Kita saja nggak mau menerima. Kalaupun menerima dengan memicingkan mata, apa ini dikasih gitu ya. Maka kalau kita memberikan barang atau harta tersebut padahal kita sendiri tidak mau menerima kecuali dengan sikap enggan, maka itu tandanya harta yang kita infakkan bukan harta yang baik. Ya. Jadi jadikan patokan standar barang yang kita mau menerima, itulah yang kita berikan. Taib. Fal wajibu, maka yang wajib, ikhrajul wasati min hadhil asya, mengeluarkan yang pertengahan dari hal-hal ini, dari hal-hal ini. Maksudnya pertengahan bagaimana? Ya kalau kita mau berinfak harta yang ya standar, infak apa? Buah, ya buah yang cukup baik. Kita mau ngasih sedekah beras, ya beras yang standar. Demikian pula ketika kita mau bersedekah makanan yang layak makan, itu yang wajib. Wal kamal, sedangkan yang sempurna, ikhrajul ali, mengeluarkan yang bernilai tinggi. Nah ini ya, yang terbaik, yang paling sempurna pahalanya, kita berikan harta yang terbaik. Kita mau sedekah kurma misalkan, kalau kita dikasih kurma yang model ini kita nggak mau nerima, ya jangan kita sedekah kurma yang model itu. Kalau kurma yang model lain, nah kita masih mau nerima. Nah itu minimalnya seperti itu. Tapi yang terbaik, kita sedekah kurma yang paling bagus. Itu apa? Al-kamalu, yang paling sempurna. Wal mamnu, sedangkan yang dilarang, ikhrajur radi, mengeluarkan harta yang rendah, yang jelek. Fa inna hadza la yujzi'u 'anil wajib, karena harta semacam ini tidak mencukupi dari yang wajib. Wala yahsulu fihi thawabut tam fil mandub. Kalau itu berupa kewajiban, ya misalkan zakat nih, zakat zakat pertanian, zakat pertanian, ya dari hasil panen padi misalkan, akhirnya dihitung wajib mengeluarkan zakat sebesar 10 kg misalkan, atau 100 kg. Nah itu dipilih yang jelek-jelek, dipilih yang jelek-jelek, maka la yujzi'u 'anil wajib, ini belum mencukupi. Ya bisa jadi maknanya tidak sah, dia tidak dianggap tidak sah mengeluarkan zakat dari hasil yang buruk. Ya, jadi dari sekian banyak hasil panen, dia pilih yang buruk untuk dikeluarkan zakatnya, maka la yujzi, tidak mencukupi. Wala yahsulu fihi thawabut tam fil mandub, dan kalau itu sifatnya infak atau sedekah sunnah, bukan zakat, lalu dipilih yang buruk-buruk, maka tidak akan mendapatkan pahala yang sempurna. Kita ngasih makanan, tetapi makanan itu makanan yang buruk secara kualitas, ya tadi contohnya apa, hampir basi, tidak layak makan, maka kita tidak akan mendapatkan pahala yang sempurna. Nah ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, anjuran di dalam memberi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lainnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan atau meraih derajat kebaikan yang sempurna
hingga kalian infakkan dari harta yang kalian cintai. Semakin harta itu adalah harta kesayangan kita, lalu kita infakkan, maka semakin besar pahalanya. Tapi kalau kita tidak terlalu cinta dengan harta tersebut, lalu kita infakkan tapi masih pantas, maka tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala, tetapi pahalanya tidak sesempurna menginfakkan harta yang kita cintai. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kemudian wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha ghaniyun hamid. Fahuwa ghaniyun, maka Allah itu ghani, maha kaya. Ya, bisa juga bermakna tidak butuh an jami'il makhluqin, terhadap seluruh hambanya. Allah maha kaya dari membutuhkan seluruh makhluknya. Wa huwal ghaniyyu an nafaqatil munfiqin, dan Allah juga maha kaya dari membutuhkan infaknya orang-orang yang berinfak. Allah tidak butuh infak kita. Wa an ta'atit ta'in wa an ta'atit ta'i'in, dan juga Allah tidak butuh ketaatan orang-orang yang taat. Allah tidak butuh ketaatan kita. Wa innama amarahum biha, sesungguhnya Allah memerintahkan mereka, yaitu hamba-hambanya, untuk berinfak tersebut. Wa hatsahum 'alaiha, dan Allah anjurkan mereka untuk berinfak. Linaf'ihim, itu semata-mata manfaatnya untuk mereka. Ya, jadi orang yang berinfak jangan merasa telah berbuat baik kepada Allah, seakan-akan infaknya itu menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala butuh kita, seakan-akan Allah itu berterima kasih atau kita memiliki jasa kepada Allah. Sama sekali tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan dari kita makanan, tidak menginginkan dari kita rizki. Ya, apa kata Allah SWT dalam surat Az-Zariyat? Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan dari kalian rizki, dan aku juga tidak butuh kalian beri makan aku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itulah yang maha pemberi rizki, yang maha memiliki kekuatan yang amat kokoh. Jadi kalau Allah perintahkan kita berinfak, itu manfaatnya untuk kita, untuk kita yang berinfak, agar kita mendapat pahala, agar harta kita suci, tidak tercampur dengan harta yang kotor. Wa mahdi fadlihi wa karamihi alaihim, dan juga Allah perintahkan kita untuk berinfak semata-mata karena karunia dan kemuliaan Allah atas mereka. Jadi orang-orang yang berinfak jangan pernah merasa telah berjasa kepada Allah. Ya, coba kalau saya enggak infak, ya, Allah akan kekurangan. Na'udzubillahi min dzalik. Justru karena infak itulah, ya, Allah akan memberikan karunia kepada kita. Karena infak, karena kita butuh infaklah, maka Allah perintahkan kita untuk berinfak. Kemudian wa ma'a kamali ghinah, dan bersama dengan kesempurnaan kekayaan Allah, wasi'ati atayahu, dan luasnya pemberian Allah, fahuwal hamidu, maka Allah itu maha terpuji, fima yashra'uhu li'ibadihi, dari apa yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya, minal ahkamil musilati lahum, dari hukum-hukum yang akan mengantarkan mereka ila darissalam, menuju negeri keselamatan. Mana negeri keselamatan?
surga. Ya. Jadi Allah Ghani, Allah Hamid. Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Dari apa yang Allah syariatkan ini, Allah Subhanahu wa taala sungguh Maha Terpuji. Syariat yang Allah berikan atau yang Allah tetapkan bagi kita ini sesungguhnya bisa mengantarkan kita kepada surganya. Maka segala puji bagi Allah yang Maha Kaya, yang telah mensyariatkan suatu ibadah yang bisa mengantarkan kita ke surganya kelak. Wa hamidun fi af'alihi, dan juga Allah itu terpuji, Maha terpuji di dalam perbuatannya. Allati la takhruju 'anil fadli wal 'adli wal hikmah, yang tidak keluar perbuatan-perbuatan Allah itu dari al-fadl. Apa al-fadl? Karunia, wal 'adl, keadilan, wal hikmah, dan bijaksana. Seluruh perbuatan Allah tidak lepas dari tiga hal ini. Ya, kalau bukan fadl, keutamaan dan karunia, maka setidaknya adil. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menghukum hamba-hambanya itu bukan karena zalim. Allah tidak zalim. Justru Allah itu adil, menghukum sesuai dengan dosa yang diperbuat oleh hamba, tidak lebih dan tidak kurang. Adapun ketika Allah memberi pahala, fadl atau adl? Fadl atau adl? Fadl. Makanya banyak kita jumpai ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi hamba-hambanya di akhirat, fadlam minallahi wa ridwana. Ini adalah keutamaan dari Allah dan keridhaannya. Karena apa? Yang kita amalkan tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Ya. Secara umum, wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dikalikan 10 kali lipat. Satu kebaikan pahalanya yang didapatkan itu 10 kali lipat. Sedangkan kalau keburukan, wala yujza illa misluh, tidak dibalas kecuali yang semisal. Dan ini disebut apa? Adil. Ya. Tapi kalau kesalahan satu dibalas dengan 2, 3, 4, itu namanya zalim. Allah enggak zalim, hamba zalim. Dan betapa banyak kezaliman yang ada. Ya, dalam masalah keburukan dibalas dengan keburukan yang lebih besar. Dalam masalah kebaikan, kalau hamba inginnya yang sama persis. Ya, ini kalau hamba nih ngasih 1 ya dikasih 1, jangan banyak-banyak. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala fadl, memberi yang lebih dari apa yang kita amalkan. Bahkan ada amalan yang pahalanya tidak terhingga. Di antaranya puasa. Puasa itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wa ana ajzi bih. As-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Artinya tidak terikat dengan yaitu kelipatan yang dibatasi, dibatasi. Secara umum kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Infak dibalas sebagai 700 kali lipat. Ya, ayat yang sudah kita baca kemarin, 1 biji yang ditanam ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 tangkai.
Fi kulli sumbulah mi'atu habbah, di setiap tangkai ada 100 biji. Berarti 7 tangkai kali 100 biji berapa? 700. Itu infak 1 biji, pahala yang dapatkan 700. Adapun puasa tidak ada batasan. Allah yang akan apa? Menanggungnya. Nah, ini adalah fadl. Taib. Jadi perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak keluar dari fadl, adl dan hikmah. Wa jami'ul awsaf, dan juga Allah Subhanahu wa taala terpuji di dalam wa hamidul awsaf, dan juga Allah terpuji dari sifat-sifatnya, lianna awsafahu kullaha mahasin wa kamalatun, karena sifat-sifat Allah seluruhnya itu baik dan sempurna. La yablughul ibadu kunhaha, tidak ada hamba yang bisa mencapai hakikat kesempurnaan sifat Allah. Walillahil masalul a'la, dan Allah memiliki perumpamaan yang paling tinggi, tidak bisa digapai oleh hamba. Hamba memiliki sifat penyayang. Allah Subhanahu wa taala juga penyayang. Namun penyayangnya Allah tidak akan mungkin digapai oleh hamba yang paling penyayang sekalipun. Ya, hamba yang paling penyayang sekalipun. Manusia siapa yang paling penyayang? Tidak akan pernah mencapai, yaitu penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hamba yang bisa mencapai hakikat kesempurnaan sifat Allah. Wala yudrikuna wasfaha, dan tidak ada hamba-hamba yang bisa mencapai sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini oleh al-muallif rahimahullah terpuji dari 3 sisi, ya. Terpuji dari 3 sisi. Hamidun fi syar'ihi, wa hamidun fi af'alihi, wa hamidun fi awsafihi. Terpuji di dalam syariatnya. Karena apa? Karena seluruh syariat Allah kalau kita taati, ini akan mengantarkan kepada apa tadi? Darussalam, ya, surga. Dan Allah terpuji dari perbuatan-perbuatannya, tidak keluar dari 3 hal seluruh perbuatan Allah, imma fadl, wa imma adl, wa imma al-hikmah. Dan Allah terpuji dari segala sifatnya. Tidak ada satupun hamba yang bisa mencapai hakikat kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian falamma hathahum 'alal infaqin nafi', maka tatkala Allah menganjurkan mereka orang-orang yang beriman untuk berinfak dari hal yang manfaat, dari yang baik-baik tadi. Wa nahahum 'anil imsakid dar, dan melarang mereka dari menahan infak yang memadaratkan. Bayyana lahum annahum baina da'iyaini, Allah menjelaskan kepada mereka, orang-orang yang beriman, bahwasanya mereka dihadapkan pada 2 penyeru. Ketika seorang itu berinfak, maka dia akan dihadapkan pada 2 penyeru, 2 pembisik. Da'ir Rahman, pembisik atau penyeru yang datang dari Allah Ar-Rahman. Pembisik atau penyeru, ya, yang datang dari Allah Ar-Rahman. Yad'uhum ilal khair, yang akan menyuruh mereka kepada kebaikan. Wa'idu wa ya'iduhum alaihil khaira, menjanjikan kepada mereka kebaikan. Wal fadla was thawaba al-ajila wal ajila, menjanjikan keutamaan, pahala baik yang disegerakan maupun yang tertunda. Wa ikhlafa ma anfaqu, dan juga mengganti apa yang telah mereka infakkan.
Jadi tatkala kita berinfak, kalau kita mendapatkan penyeru, seakan-akan kita mendapatkan bisikan, ya infak saja, nanti kamu akan mendapatkan kebaikan, kamu akan mendapatkan pahala, kamu akan mendapatkan balasan yang baik, nanti akan diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kita patut bersyukur, karena yang membisiki kita ini bisikan kebaikan dan tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, terkadang kita dihadapkan pada wada'i syaitan, penyeru dari syaitan, pembisik dari syaitan. Alladzi yahussuhum 'alal imsaki wa yukhawifuhum yang mau mengajak mereka untuk menahan, jangan dikasih. Ya, kamu masih butuh banyak loh. Nanti kalau kamu kasih, kamu makan apa? Ya, gak sayang dah, gak eman dah. Nah ini ya. In anfaku an yaftaqiru, bahkan yang ekstrim, kalau kamu berinfak nanti kamu bisa miskin. Ya. Kalau kalian berinfak, hati-hati loh ya, nanti kalian miskin. Faman kana mujiban lida'ir rahman, maka dari itu siapa yang mengijabahi, yang memenuhi bisikan seruan dari penyeru Ar-Rahman Allah, wa anfaqa mimma razaqahullah, dan ia infakkan dari rezeki yang Allah berikan kepadanya, falyubashshir bimaghfiratiz dzunub, maka hendaknya ia bergembira dengan ampunan dosa, wa husuli kulli matlub, dan meraih apa yang diinginkan. Ya. Jadi kita bisa berharap dari infak yang kita berikan, berharap kebaikan dari infak yang kita berikan. Ini kalau kita memenuhi seruan dari Ar-Rahman, penyeru Ar-Rahman. Wa man kana mujiban lida'i syaitan, tapi kalau ia memilih seruan darinya, dari dai-nya syaitan, fa innahu innama yad'u hisbahu, sesungguhnya setan itu menyeru golongannya, liyakunu min ashabis sa'ir, agar mereka sama-sama menjadi penghuni neraka. Falyaktaril abdu ayyal amrayni alyaqubih, maka seorang hamba hendaknya memilih dari dua hal ini mana yang lebih layak. Kalau kita saat ini ya lebih milih dai-nya syaitan, dai-nya siapa? Allah. Ya, saat ini kita milih dai-nya Allah SWT, tapi di tengah perjalanan hidup kita, nah ini yang perlu untuk kita betul-betul perhatikan. Makanya kita itu sering diingatkan. Tujuannya apa? Agar tatkala kita lalai, ya kita mengingat kembali apa yang pernah kita pelajari. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Karena sifat manusia itu lupa, lalai, lengah. Kalau tidak pernah diingatkan, maka tentu akan semakin jauh dari kebaikan. Ya, yang sering diingatkan saja masih terkadang lalai, apalagi yang tidak pernah diingatkan. Ya. Nah ini, insyaallah peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa khatamal ayata bi annahu wasi'un alim, dan Allah menutup ayat dengan firman-Nya bahwasanya Allah itu wasi'un, maha luas, alimun, maha mengetahui. Ay wasi'us sifat, sifat Allah itu luas. Katsirul hibad, pemberian Allah banyak. Alimun, dan Allah tahu biman yastahiqul mudha'afata minal alamin, siapa yang berhak mendapatkan lipat ganda, perlipat gandaan pahala dari alam semesta ini. Dari siapapun yang
berbuat kebaikan. Wa alimun biman huwa ahlun. Allah Maha tahu siapa yang pantas mendapatkannya. Fayuwaffiquhu li fi'lil khairat wa tarkil munkarat. Maka Allah memberi taufik baginya untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini konsep Allah menghendaki kebaikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Diawali dengan keilmuan Allah, kemahatauan Allah. Allah Maha tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Allah Maha tahu siapa yang pantas mendapatkan pahala yang berlipat. Nah, setelah Allah mengetahui hal tersebut, maka Allah memberikan kepadanya taufik untuk mengerjakan amal saleh tersebut. Ya, sehingga orang yang tidak mendapatkan hidayah, mungkin kita pernah merenung, orang ini kok bisa-bisanya nggak dapat hidayah, misalkan ya, padahal sudah jelas penjelasannya, sudah sering mendengar ayat. Maka jawabannya, karena Allah tahu orang ini tidak pantas dapat hidayah. Allah Maha tahu orang semacam ini tidak pantas mendapatkan hidayah, sehingga Allah tidak menjadikan dia mendapatkan taufik untuk mengerjakan kebaikan. Jadi semata-mata ini karena ilmu Allah Subhanahu wa taala wasi'un alim, Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Taib. Kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat ke-269. Silakan dibaca. Barakallahu fiik. Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah pada siapa yang Ia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang mendapatkan hikmah, maka sungguh ia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa may yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah yang mengambil peringatan melainkan orang-orang yang berakal. Berkata al-mu'allif rahimahullah, lamma zakara ahwal al-munfiqin lil amwal. Ketika Allah telah menyebutkan keadaan orang-orang yang berinfak dengan hartanya, wa anna Allah a'tahum, dan bahwasanya Allah telah memberikan kepada mereka, Allah memberikan kepada mereka harta dan mereka infakkan harta tersebut. Wa manna alaihim bil amwal, Allah berikan anugerah kepada mereka dengan harta-harta tersebut. Allati yudrikuna bihan nafaqati fi turuqil khairiyah, yang dengan harta tersebut mereka mendapatkan atau mereka bisa mendapatkan pahala berinfak di jalan-jalan kebaikan. Wa yanaluna bihal maqamatis saniyah, dan dengan harta yang mereka infakkan tersebut mereka bisa meraih tingkatan kedudukan yang tinggi. Ya, zakara, maka sekarang Allah menyebutkan ma huwa afdalu min dzalik, apa yang lebih afdal dari yang demikian itu. Apa itu? Wa huwa annahu yu'til hikmata man yasha'u min ibadihi. Itu Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa man arada bihim khairan min khalqihi,
dan siapa yang Allah kehendaki kebaikan dari makhluknya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini memberikan isyarat bahwa antara harta dan hikmah itu lebih mulia hikmah, ya. Dan di antara makna hikmah adalah al-ilmu, ilmu yang diamalkan, ya, yang diajarkan. Jadi di ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hamba-hambanya harta, lalu harta itu diinfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu baik, maka itu baik. Namun ada yang lebih baik daripada mendapatkan harta lalu ia infakkan, yaitu apa? Mendapatkan hikmah lalu ia amalkan atau ia ajarkan, ya. Wahada, kemudian wal hikmatu, apa yang dimaksud dengan al hikmah? Nah ini, al hikmatu hiya al ulumun nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Wal ma'arifus saibah, pengetahuan tentang kebenaran atau pengetahuan yang benar, ya. Wal uqulul musaddadah, akal yang lurus. Wal albabur razinah, hati yang tenang. Wa isabatus shawabi fil aqwali wal af'al, dan sesuai dengan kebenaran dari perbuatan dan ucapan. Jadi hikmah itu mengandung unsur-unsur ini, ya, mengandung unsur-unsur ini, memiliki ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang benar, kemudian akal yang lurus, hati yang tenang, kemudian ucapan dan perbuatannya juga benar. Wa hadza afdalul ataya, dan ini hikmah ini adalah pemberian yang paling afdal. Wa ajallul hibad, ya, wa ajallu al hibad, dan pemberian yang paling mulia, hibah yang paling mulia. Walihada qal, karenanya Allah berfirman, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang mendapatkan hikmah, maka sungguh ia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Jadi kalau dibandingkan dengan harta, maka hikmah itu lebih baik. Li'annahu kharaja minadh dhalamatil jahalat, karena siapa yang diberi hikmah, ia akan keluar dari kegelapan kebodohan, ila nuril huda, pada cahaya petunjuk, wa min humqil inhiraf fil aqwali wal af'al ila isabati shawabi fiha, dan dengan hikmah pula seseorang akan keluar dari bodohnya, penyimpangan di dalam perbuatan dan ucapan, menuju ucapan dan perbuatan yang baik dan benar. Wa husulis sadat, dan juga dia akan mendapatkan yaitu tindakan yang lurus. Li'annahu kammala nafsahu bihadzal khairil azim, karena ia telah menyempurnakan jiwanya dengan kebaikan yang agung. Wasta'adda li naf'il khalqi a'dhama naf'un atau a'dhama naf'in, dan mempersiapkan manfaat bagi makhluk adalah sebesar-besarnya manfaat fi dinihim wa dunyahum, pada agama mereka ataupun dunia mereka. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu harta yang didapatkan oleh seseorang tetapi orang itu tidak memiliki hikmah, maka harta tersebut tidak akan dimanfaatkan di jalan kebaikan. Makanya kalau dibandingkan antara harta dan hikmah, mana yang lebih baik? Hikmah. Karena orang mendapatkan harta tergantung orangnya. Kalau orang itu tidak memiliki hikmah, maka dia tidak akan
memanfaatkannya di jalan yang benar. Tapi kalau orang itu memiliki hikmah, maka dia akan memanfaatkan harta tersebut di jalan yang benar. Sedangkan orang yang memiliki hikmah, maka dia mendapatkan harta atau tidak tetap memiliki keutamaan. Tetap memiliki keutamaan. Kalau tidak memiliki harta tapi dia memiliki hikmah, dia bisa bersabar, dia qanaah, menerima pembagian rizki dari Allah apa yang ia dapatkan. Tapi kalau dia diberi harta, maka dia akan menginfakkannya di jalan Allah, dia akan memanfaatkannya di jalan kebaikan. Ya, maka dari itu hikmah jauh lebih utama daripada sekedar harta. Ya. Taib. Wa jami'ul umur, dan seluruh perkara la tasluhu illa bil hikmah, tidak akan baik kecuali dengan hikmah. Allati hiya wadul asya'i mawadhi'aha. Dan ini diantara makna hikmah ya yang sering kita jumpai. Apa itu? Meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kadang definisi ini meletakkan sesuatu pada tempatnya itu bisa bermakna adil, bisa bermakna hikmah. Karena memang dua hal ini, adil dan hikmah, itu ya memiliki kesamaan. Ya. Wa tanzilul umuri manazilah, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, menyikapi sesuatu sesuai dengan sikap yang benar. Ya, memposisikan sesuatu itu sesuai dengan posisi yang benar. Wal iqdamu fi mahallil iqdam wal ihjamu fi maudhi'il ihjam. Hikmah itu juga apa? Maju di saat posisi yang paling baik itu adalah maju, dan menahan di saat sikap terbaik adalah menahan. Ya, itu hikmah. Semuanya serba pas. Jadi tindakan-tindakannya tepat. Waktunya maju, waktunya menahan. Ya. Meletakkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Itu hikmah. Naam. Walakin akan tetapi ma yatadzakkaru hadzal amral azim, tidaklah mengambil peringatan dari perkara yang agung ini. Wa ma ya'rifu qadra hadzal ata'il jasim, dan tidak pula mengetahui kedudukan pemberian yang besar ini illa ulul albab, kecuali orang-orang yang berakal. Perhatikan di sini Allah sebutkan ulul albab, yang dimaknai dengan orang-orang yang berakal. Ini maknanya bukan sekedar punya akal, karena semua manusia selain orang yang gila, orang yang hilang akalnya atau akalnya rusak, mereka punya akal. Mereka punya akal. Tetapi ulul albab yang dimaksud di sini adalah wahum ahlul uqulil wafiyah, mereka yang memiliki akal sempurna, wal ahlamul kamilah, pikiran yang sempurna. Fahumul ladzina ya'rifuna an-nafi' fayamalunahu, mereka orang-orang yang tahu hal yang bermanfaat lalu mereka amalkan. Wadh-dhara fayatrukunahu, mereka tahu hal yang madarat lalu mereka tinggalkan. Nah, itu orang yang berakal yang dimaksud ulul albab. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sejauh mana kita lebih mementingkan harta daripada hikmah, sejauh itu pula lah akal kita menunjukkan akal yang tidak sempurna. Dan ini kita akui.
Ini harus kita sadari bahwa akal kita ini belum mencapai ulul albab. Kenapa? Karena terkadang kita tahu itu salah, tapi kita masih melakukannya. Ya, kita faham ini keliru ini, tapi kita masih melakukannya. Kalau kita lakukan dampaknya tidak baik, jelas pertimbangan ini pertimbangan yang keliru, tapi tetap kita terjang. Ya. Punya akal kita, karena kalau nggak punya akal nggak akan mungkin bisa berpikir ambil nggak ya, ambil nggak ya. Karena punya akal lah kita berpikir, tapi akal kita akal yang lurus atau tidak, ini tergantung bagaimana pengambilan keputusan kita. Jadi sekali lagi, orang yang memiliki hikmah bukan hanya sekedar tahu yang baik dan yang buruk, bukan hanya sekedar tahu ini manfaat, ini madarat. Kalau hanya sekedar tahu, itu belum cukup dikatakan ulul albab. Tapi kalau tahu lalu dia menerapkan pengetahuannya, dia ambil keputusan sesuai dengan pengetahuannya, barulah seseorang dinamakan ulul albab. Baru dia dikatakan hikmah, bijaksana. Namun kalau orang tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi dia tetap ambil keputusan yang salah, maka dia bukanlah ulul albab. Dia tidak mendapatkan hikmah, belum mendapatkan hikmah. Jadi orang-orang yang mengambil peringatan bahwasanya hikmah ini lebih utama dari sekedar harta, itu hanyalah ulul albab. Baik. Wa hadanil amran, dan dua perkara ini, wa huma bazlun nafaqatil maliyah, yaitu mengerahkan nafkah, infak harta, wa bazlul hikmatil ilmiyah, dan mengerahkan hikmah berupa ilmu, afdalu ma taqarraba bihil mutaqarribuna ilallah. Ini yang paling afdal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedekah harta dan sedekah ilmu, infak harta dan infak ilmu. Wa a'lama wasalu bihi ila ajallil karamat, dan hal yang paling tinggi yang bisa dicapai menuju karamat yang paling mulia, kemuliaan yang paling mulia. Wa huma alladzani dzakarahuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulih, karena inilah dua hal ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Yang pertama, kita boleh hasad kepada seseorang yang Allah beri harta, lalu ia gunakan harta itu hingga habis di jalan kebenaran. Nah, silahkan kalau mau iri sama orang seperti ini. Tapi kalau iri sama orang yang punya harta banyak tapi tidak pernah infak, nah ini bukan tempatnya iri yang dibenarkan. Ini hasad yang buruk. Karena kita semata-mata hanya ingin apa? Dapat hartanya. Ya. Kok enak banget dia dapat harta, kok enak banget dia kaya gitu ya. Hanya sekedar itu. Tapi kalau dia merasa enak banget dia kaya sehingga dia bisa berinfak. Bahkan di dalam hadis ini, fasallatahu ala halakatihi fil haq, ia gunakan hingga habis di jalan kebenaran. Kalau kita kayaknya nggak mungkin segitunya. Kalau kita mungkin justru menyalahkan, justru kita menganggap itu tidak bijak. Ya, kok dihabiskan semua hartanya?
Perhatikan, dihabiskan untuk kebenaran itu bukan berarti dihabiskan hanya untuk orang lain, tidak. Tapi dihabiskan untuk kebaikan dan kebenaran, dia berikan kepada keluarganya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, lalu sisanya dia gunakan untuk kebaikan-kebaikan yang lain sampai habis. Nah, kalau kita mbok ya ada yang disimpan kan gitu ya. Ya. Nah, berarti hasad kita belum sepenuhnya benar kalau gitu. Karena kalau hasad kita benar, ya kita betul-betul pingin seperti dia. Ya, saya iri, betul-betul pingin seperti dia. Gimana itu? Ya dia habiskan hartanya. Ya, dia cukupi kebutuhan keluarganya, lalu sisanya dia manfaatkan di jalan kebaikan hingga habis. Nah, kalau bisa hasad seperti itu, nah ini hasad yang terpuji. Ya, tapi kalau kita hasadnya dari segi hartanya saja, lalu setelah itu kita nilai sendiri, harusnya ya nggak semua dihabiskan. Ya, harusnya begini dan begini. Nah, itu berarti hasad kita belum sempurna, bukan hasad yang terbaik. Ini yang pertama. Yang kedua, wa rajulun atahullahul hikmata fahuwa yu'allimuhan nas. Seseorang yang Allah berikan apa? Hikmah, lalu ia ajarkan kepada manusia. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua perkara ini yang boleh bagi manusia untuk hasad, iri, ingin seperti orang tersebut. Maka sungguh mulianya orang yang memiliki keduanya, punya harta dan punya hikmah. Namun minimalnya punya hikmah ini lebih utama daripada punya harta tidak punya hikmah. Maka yang terbaik memiliki harta dan hikmah. Di bawahnya memiliki hikmah meski nggak punya harta. Dan yang buruk adalah memiliki harta tanpa hikmah. Taib, nggak punya harta tapi nggak punya hikmah. Lebih baik mana? Dengan memiliki harta tapi tidak memiliki hikmah. Tidak punya harta, tidak punya hikmah, itu lebih baik atau lebih mending? Ya, lebih mending ya. Allah a'lam bishawab. Kalau kita bandingkan dengan hadis Nabi SAW, ketika beliau pernah diperlihatkan penghuni surga, kebanyakan mereka siapa? Orang-orang fakir. Ya. Dan disebutkan bahwa orang fakir itu ya jelas memiliki keterbatasan dibandingkan dengan orang yang kaya. Potensi untuk berbuat maksiat jauh lebih besar orang yang kaya secara asal, karena orang kaya bisa apa saja. Maka kalau orang kaya nggak punya hikmah, maka kerusakannya lebih besar karena dia bisa melakukan apapun dengan hartanya. Beda dengan orang miskin nggak punya hikmah, mau ngapain dia? Maksiatnya paling maksiat kecil-kecilan gitu ya. Itu secara umum. Ya. Oleh karena itulah di antara yang menegaskan dua hal ini yang paling utama, hikmah dan harta, adalah hadis Nabi SAW tentang manusia itu ketika sudah mati terputus amalannya kecuali 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan anak soleh. Sedekah jariah butuh harta, ilmu yang bermanfaat inilah hikmah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib, ma'asyar muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan. Tafadhal, silakan.
Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.